Halo guys, sudah lama aku nggak upload video di channel YouTubeku ini. Nah, terutama video tentang reading journalku. Terakhir kan aku upload videonya tentang I want to die but I want to eat tteokbokki. Yang mana setelah aku upload video itu tuh beberapa waktu kemudian penulis Baeksehi itu berpulang gitu ya. Nah, buku itu sedikit banyak menginspirasi membantu memahami apa yang aku rasakan gitu, karena sebagian besar, walaupun nggak banyak buku yang aku baca, tapi itu tentang self improvement, tentang bagaimana kita mengimprovisasi diri kita gitu kan. Nah, karena menurut aku manusia itu dari hari ke hari itu uh, perlu mengimprove, perlu mempertanyakan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu kita lakukan untuk lebih baik daripada hari kemarin. Karena 0,001% pun itu ketika kita lebih baik daripada hari kemarin, menurutku adalah sebuah pencapaian yang perlu yang perlu kita syukuri, yang perlu kita rayakan gitu. Misalnya aku yang hari kemarin merasa hampa, merasa kosong, tapi besok aku bisa menikmati hari-hariku, walaupun misalnya karena kebahagiaan kecil sekalipun, itu menurutku perlu kita apresiasi. Dan yaitu semakin hari, semakin bertambah hari, kita tuh perlu meningkatkan value yang kita miliki, entah itu dalam bentuk apapun, tapi bukan semata-mata dalam bentuk materi gitu. Bagaimana kita menilai keadaan, menyikapi keadaan, karena semua orang pasti punya memori atau misalnya hal-hal yang membuat kita itu istilahnya nyangkut dengan masa lalu misalnya gitu. Dan kita kan sebagai manusia kan pengen sembuh kan, pengen merasa lebih baik, dan mungkin salah satunya dengan membaca buku-buku self improvement, entah itu pengalaman orang lain atau misalnya sekalipun itu bukan pengalaman real dari orang, bisa jadi kan itu rekomendasi dari ahli-ahli gitu kan. Tapi sebenarnya rekomendasi dari ahli pun itu biasanya berasal dari cerita-cerita real, cerita nyata. Misalnya beberapa waktu kemarin itu aku baca buku ini, Merawat Luka Batin. Ini bukunya Dr. Jimmy Ardian. Ini menurutku sih sedikit banyak memberikan perspektif baru tentang apa itu luka batin, tentang apa itu perasaan-perasaan kita gitu. Karena kadang-kadang kita tuh terkungkung dengan perasaan yang sebenarnya ya berasal dari pikiran kita sendiri. Aku sangat merasakan itu, dimana sebenarnya hal itu nggak terjadi, tapi aku bias. Kadang-kadang dimensi pikiranku itu ya hanya apa yang berputar di pikiranku, itu bukan sesuatu yang nyata, dan itu sangat mengganggu. Itu cuman berasal dari distraksi penilaianku yang tidak objektif. Nah, dari buku ini, walaupun ya mungkin itu belum sepenuhnya pulih, tapi aku merasa dengan aku mengetahui itu pun udah sesuatu pencapaian, udah sesuatu yang perlu aku syukuri, bahwa aku merasakan aku memiliki itu. Nah, kalau misalnya kita menyebut kita depresi atau kita merasakan atau memiliki penyakit psikologis yang lainnya, itu kan perlu perlu diagnosis dari ahlinya. Tapi kalau di sini yang aku maksud bukan tentang hal itu, tapi lebih kepada perasaan kita. Nah, ketika kita udah merasa terganggu, ya mungkin kita memang perlu menemui atau meminta bantuan ahli, misalnya psikolog atau psikiater gitu. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan kalau memang kita memiliki akses ke sana dari sisi yang kita perlukan, misalnya biaya lah ya, terutamanya ketika teman-teman memiliki itu ya. Jika memang perlu, diusahakan dilakukan gitu, karena untuk menyembuhkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita merasa nggak bahagia gitu. Terus aku juga kemarin baca buku ini, Book of Introvert, yang sedikit banyak juga membuka perspektifku tentang
orang introvert itu kayak gimana sih gitu. Apakah cuman orang yang diem, orang yang nggak bisa ngomong dengan lingkungan baru, orang yang nggak bisa sosialisasi, atau gimana. Terus aku juga baca buku Paulo tentang perjalanan seseorang, judulnya Asa Alchemist atau The Alchemist. Nah cuman aku udah baca buku ini, aku masih mempertanyakan sebenarnya konteks mengubah logam menjadi emas di sini tuh apa ya, kira-kira makna tersirat yang paling objektifnya itu. Karena kan semua orang pasti punya perspektif sendiri tentang apa yang mereka baca gitu. Jadi kalau dari buku ini aku masih bertanya-tanya, dan aku sepertinya perlu membaca ulang kira-kira di sini tuh apa ya maknanya gitu. Nah kalau teman-teman tertarik, ini juga salah satu buku yang menarik lah buat dibaca. Ini buku udah lama, cuman aku aja yang baru baca gitu ya. Barangkali ada yang sama belum pernah baca. Nah kalau detailnya nanti mungkin aku bisa ceritakan pengalamanku membaca buku-buku ini di video-video terpisah gitu. Nah aku juga punya koleksi buku baru yang malah belum aku buka. Ini semuanya tentang self improvement. Ada 4 buku. Oh iya, aku juga baca buku, cuma belum selesai bacanya. Ada Unmo, A Young Man Become a Homemaker. Jadi nyeritain tentang singkatnya sih nyeritain tentang seorang laki-laki yang udah di usia dewasa tapi masih dalam proses mengejar impiannya gitu kan, sampai dia menemukan passionnya gitu, yang ternyata dia tuh jago dalam menjaga atau mengurus pekerjaan rumah tangga. Cuman karena aku baru separuh baca ini, jadi belum bisa memberikan perspektif yang lengkap menurut sudut pandangku gitu ya. Tuh. Nah balik lagi, tadi aku punya 4 buku baru. Ini aku beli dari Gramet karena kemarin, tentunya karena promo, makanya aku beli di Gramet. Ini isinya, coba kita buka ya. Bentar. Nah ini ada 4 buku yang udah lama pengen aku beli, cuman baru kebeli sekarang. Semuanya tentang self improvement. Yang pertama itu ada buku dari Korea Selatan, Please Look After Mom, Ibu Tercinta kalau bahasa Indonesianya. Ini karyanya Kyung Suk Shin. Terus yang kedua, ini sebenarnya 2 buku, 2 jilid dari Jepang, judulnya Funicula. Sebelum aku beli buku ini tuh ada salah satu teman yang bilang nggak berani visiting the past dengan baca buku ini. Nah aku juga sebenarnya takut sih kalau flashback ke masa lalu, yang kan namanya masa lalu nggak semua tentang ingatan baik ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang bikin kita trauma lah, bikin kita merasa energinya low lagi gitu. Kita baru lagi comeback, kita baru lagi ngerasa positif, terus keinget masa lalu, bahkan bukan masa lalu, mungkin hal-hal yang baru terjadi di kehidupan kita kemarin gitu kan. Itu kan belum terlalu lampau gitu ya. Itu kadang-kadang bisa menjadi titik balik yang kita udah ada di good mood gitu ya, balik lagi menjadi low energy dan sebagainya gitu. Terus yang keempat dari Korsel juga, Welcome to the Yunam Dong Bookshop.
atau selamat datang di toko buku Yunamdong. Nah ini menurut aku ya, namanya kita kadang-kadang kan orang bilang don't judge book by its cover gitu, tapi ya kadang-kadang kita juga ngeliat dari covernya, ngeliat dari sinopsisnya, ngeliat dari review-reviewnya. Nah dari beberapa hal itu aku pengen baca buku ini, makanya aku udah lama ada di wishlistku, baru aku check out kemarin-kemarin. Nah nanti kalau udah selesai baca 4 buku ini bakal aku review. Nah sekian ya video kali ini. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kalau aku ada waktu, aku bakal cerita. Tujuannya bukan untuk apa ya, kadang-kadang ada orang yang, nah ini nih salah satunya, misalnya kita bikin video itu ada apa ya, ada pressure dari diri kita sendiri, ada ekspektasi, oh harus banyak yang nonton, tujuannya biar dapat viewer. Nah kalau aku enggak, aku setidaknya aku pengen menyampaikan apa yang ada di pikiranku, menyampaikan gimana perspektifku. Aku cuma pengen ngomong, pengen menyampaikan apa yang ada di penilaianku gitu, tentang beberapa buku dan gimana pikiranku menanggapi tulisan-tulisan itu, apakah positifkah, gimana efeknya kah gitu loh. Jadi aku cuma pengen ngomong. Sekian ya video kali ini, sekitar 12 menit. Sampai jumpa teman-teman.